السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang madhab tidak pantas dipakai untuk orang yang tahu dalil. Jadi madhab untuk orang yang tidak faham dalil, tidak tahu dalil. Adapun dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, perlukah bermadhab, pakai madhab? Tentu tidak perlu. Cukup pegangi dalil itu. Bagi yang tahu tentunya. Dan bermadhab ini bukan masalah sepele. Karena bersangkut paut dengan bagaimana cara pengambilan dalil. Oleh karena itu, coba antum runtut dari nama-nama orang yang belakangnya pakai madhab. Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya, itu mengambil nisbat ke madhab Hambali. Siapa Ibnu Rajab di sini? Bukan orang awam. Bukan orang awam. Orang yang berilmu. Kemudian Ibnu Hajar, kemudian Imam Nawawi yang disangkut pautkan dengan Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, kita yang bukan ulama, kita yang orang awam, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, karena memang ini pelik. Kenapa Ibnu Rajab sampai dijuluki dengan Al-Hambali? Karena Ibnu Rajab faham betul bagaimana metode yang ditempuh oleh Imam Hambali. Kita kan tidak. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahui bagaimana metode Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kita cuma dituntut memahami qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Kita yang awam tidak dibebani oleh Allah dengan beban berat. Itu berat. Oleh karena itu, tidak pantas kita orang awam ini lalu menisbatkan diri kita. Saya pengikut Syafi'i, saya pengikut Hambali, saya pengikut Hanafi, Maliki, dan seterusnya. Tidak pantas. Tidak pantas. Apakah kita tahu bagaimana manhaj metode yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi? Kita nggak tahu. Kita orang awam. Maka jauh lebih selamat kalau kita mengatakan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya. Kemudian kita sampai kepada yang terakhir ya, Imam Syafi'i, Imam Muhammad sudah, Imam Abu Hanifah sudah, Imam Malik sudah.
Terakhir Imam Syafi'i sudah kita bahas, semuanya sepakat, beliau membawakan pembahasan ini untuk sebuah kesepakatan bahwa a'immatul arba'ah mengharamkan nyanyinya. Ya. Terakhir khallaftu bil Iraq syai'an. Aku meninggalkan Irak dan aku lihat di sana ada kaum Zindi. Beliau pindah dari Irak ke Mesir. Siapa beliau? Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nah, saat Imam Syafi'i meninggalkan Irak menuju Mesir, beliau meninggalkan sekelompok orang yang ada di Irak yang beribadah sambil bernyanyi, beribadah sambil melantun-lantunkan sesuatu, padahal itu bukan Al-Quran. Pujian-pujian kepada Allah, pujian-pujian kepada Rasulullah dan seterusnya, sepertinya baru muncul. Bid'ah itu sepertinya baru muncul. Ada beberapa ulama itu yang mencatat, bid'ah ini muncul tahun sekian, bid'ah ini muncul tahun sekian, bid'ah ini muncul tahun sekian. Beda dengan sunnah. Sunnah tidak dicatat muncul tahun sekian, muncul tahun sekian. Karena sunnah pasti muncul di zaman Rasul dan para sahabat. Mana mungkin sunnah muncul di zaman tabi'in, sunnah muncul di zaman atba'ut tabi'in? Enggak ada. Sunnah itu muncul di zaman Rasul dan para sahabat. Zaman terbaik. Adapun bid'ah muncul di tahun-tahun tertentu. Ambil contoh sholat nisfu Sya'ban. Itu muncul di tahun 500-an Hijrah di Masjidil Aqsa, salah satu masjid termulia di muka bumi. Di situ muncul bid'ah. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada jaminan sebuah tempat aman dari bid'ah. Termasuk Mekah dan Madinah, apakah ada jaminan aman dari bid'ah? Tidak ada. Mungkin antum masih ingat bagaimana sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masjidil Haram, salat subuh berapa kali? 4 kali. Salat duhur 4 kali. Salat asar 4 kali, salat maghrib 4 kali, salat isya 4 kali. Saking jumudnya kaum muslimin hari itu untuk memberikan kesempatan untuk mengakomodir masing-masing madhab. Jadi bagi kaum muslimin yang bermadhab Hanafi misalnya, sholat duluan. Imamnya tentu bermadhab Hanafi. Selesai itu disusul kelompok kedua, sholat subuh kedua. Untuk kaum muslimin yang bermadhab Maliki, imamnya pun bermadhab Maliki, dan begitu seterusnya 4 kali. Ini luar biasa pernah terjadi di Masjidil Haram, sebuah keburukan yang sangat buruk. Kalau hari ini walillahilham, tempat yang paling sunnah di muka bumi Mekah Madinah, ini waqiatul aid. Istilahnya waqiatul aid. Bukan jaminan dari Allah, namanya Mekah Madinah pasti bersih dari bid'ah. Tidak. Yang ada jaminan bersih dari orang kafir. Itu ada jaminan. Kalau bersih dari bid'ah nggak ada jaminan. Kalau bersih dari orang kafir, iya. Artinya Allah menjaga Mekah dan Madinah ini tidak dikuasai, tidak diduduki oleh
orang-orang kafir. Bagaimana akhir zaman ketika kaum muslimin mati semua? Apa Allah jaga? Jawabnya, jaga. Dengan cara binatang. Allah kumpulkan binatang buas di situ. Sehingga orang-orang kafir itu nggak mau, malas. Orang penuh binatang-binatang, kan nggak nyaman bersama binatang-binatang. Artinya Allah lebih rela Mekah dan Madinah diduduki, ditempati oleh binatang-binatang daripada diduduki oleh orang-orang kafir. Karena binatang mana yang lebih mulia? Binatang apa orang kafir? Mana yang lebih mulia? Binatang. Binatang lebih mulia dari orang-orang kafir. Lebih mulia dari orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, non-Muslim, kafir. Inna syarrad dawabi, seburuk-buruk dawa, seburuk-buruk binatang, kata Allah, alladzina kafaru wa hum la yu'minun, yaitu orang-orang kafir. Jadi seburuk-buruk binatang adalah orang-orang kafir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti an'am. An'am ini binatang yang paling dungu. Kalau singa, harimau, kera, kan ada pintar-pintarnya tuh, ada cerdik-cerdiknya ya. Apalagi ikan lumba-lumba ya, ada pintar-pintarnya. Ini yang paling dungu. Apa binatang yang paling dungu? An'am. Binatang yang paling dungu itu an'am. Kambing, kerbau, sapi, unta. Oleh karena itu bisa diternak. Kalau mereka tidak dungu, sulit untuk diternak. Seperti hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, sulit untuk diternak. Tidak seperti kambing, kerbau, dan seterusnya. Nah, orang-orang kafir itu oleh Allah diserupakan dengan an'am. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi. Maka sebuah kesalahan kalau sampai kita memuliakan orang kafir atas kekafirannya. Atas kekafirannya kita hormati. Kecuali bukan atas kekafirannya, boleh. Kita hormati, kita muliakan kakek kita yang kebetulan orang Nasoro, ya tentu boleh. Bukan memuliakan beliau dalam rangka kekafiran beliau, bukan. Kita muliakan saudara kita yang kebetulan dia orang Hindu misalnya, ya tentu boleh. Yang tidak boleh menghormati, memuliakan orang kafir dalam rangka kekafiran, dalam rangka Natalan, dalam rangka Imlek, dalam rangka pokoknya kekafirannya, apapun namanya dan bentuknya. Kok kita muliakan, kita hormati, kita kasih tempat, ini haram. Faqad ajma'a ulama'ul amsar. Ulama di seluruh negeri sepakat. Ini ucapan At-Tabari ya. Ala karahiyatil ghina. Tentang tidak disukainya nyanyian. Wal man'i minhum. Mereka semua sepakat melarangnya. Wa innama faraqal jama'ata Ibrahim ibn Sa'ad. Kecuali ada satu yang menyelisih jamaah, yaitu seorang alim bernama Ibrahim bin Sa'ad dan Ubaidullah al-Ambari. Karena memang ulama itu merdeka, walaupun berbeda dengan ribuan ulama,
ya berani. Sikap ulama itu merdeka. Waqad nassa Syafi'i fi kitab Adabil Qada. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, yaitu Adabul Qada. Di situ tertulis, ala anna ar-rajula idza dama ala sima'il ghina. Apabila ada seseorang yang terus-menerus hobi mendengarkan musik, ruddat sahadatuhu, tertolak syahadahnya, bukan syahadat ya, persaksiannya. Gitu. Kan nikah itu akan sah kalau ada wali, ijab qabul, mahar, dan saksi. Saksi pernikahan minimal berapa? Saksi pernikahan? 2 laki-laki. 2 orang laki-laki. Berarti kalau perempuan? Iya, 4. Kalau perempuan 4. Kalau laki-laki 2. Nah, ini yang jadi saksi 1 laki-laki yang tidak pernah mendengarkan musik, yang satunya hobi mendengarkan musik. Nah, kata beliau, ruddat, tertolak, nggak sah. Gitu. Jadi beliau masukkan kan wasyahidai adlin, 2 saksi laki-laki yang adil. Adil itu bagaimana? Sholat, saum, zakat, haji, jauh dari zina, khamr, judi. Intinya bukan orang fasik. Maka beliau memasukkan orang yang hobi mendengarkan musik itu sebagai orang fasik. Bolehkah jadi saksi? Ya tidak boleh. Orang fasik kan tidak boleh jadi saksi. Wa batalat adalatuhu, batallah keadilannya. Jadi bukan orang adil lagi. Apalagi kalau dalam hal periwayat hadis. Riwayat itu harus adil, harus siqah, harus dobit. Tidak boleh mubham, tidak boleh majhul. Majhul itu tidak diketahui namanya siapa. Ini tertolak. Kalau ada seorang perawi disebut rajul saja, seorang laki-laki, tertolak. Majhul. Ada mubham, namanya disebut Abdullah bin Muhammad misalnya. Tapi nggak ada yang tahu ini siapa. Ini siapa? Ini pun tertolak. Jadi luar biasa ilmu hadis, ilmu sanad. Dan ilmu sanad ini hanya dimiliki oleh Islam. Seluruh agama, bahkan ahli sejarah sampai hari ini tidak punya ilmu sanad. Ilmu sejarah itu kan ilmu yang mestinya butuh sanad. Tahu dari mana kalau ada peristiwa tentang Napoleon Bonaparte misalnya, ya kan? Yang terjadi 300 atau 200 tahun yang lalu misalnya. Di Perancis misalnya. Nah, ini kan butuh yang menceritakan siapa, dia sampaikan kepada siapa, kan gitu. Itu nggak ada. Yang ada cuma satu, yaitu Islam. Berarti dalam hal ilmu sejarah, Islam melampaui dari seluruh ahli sejarah manapun. Bahkan hari ini ada muncul ilmu sejarah berdasarkan apa yang pernah antum dengar? Berdasarkan kuburan, gitu. Oh, di sini ini negeri Islam. Kenapa? Lihat tuh, ada kuburan, ada tulisannya.
Ya, Maulana siapa, Muhammad bin siapa. Ini ilmu apa berdasarkan kuburan? Kalau batu nisan itu dibikin oleh seorang pembohong yang tidak bertanggung jawab, kan mudah sekali. Jadi luar biasa Allah mengilhamkan kepada para ulama ahlul hadis sehingga bisa tahu dan bisa seragam. Padahal Rasulullah sudah wafat. Jangankan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, manusia termulia di umat ini sudah wafat. Kok bisa sepakat? Yang di Irak, yang di Mesir, yang di Mekah, yang di Madinah sepakat tentang Ubaidillah bin Ziyad misalnya, tentang Sufyan bin Uyainah misalnya, tentang Ali bin Madini misalnya, sepakat. Kalau bukan karena Allah yang membimbing mereka, tidak mungkin. Jadi nggak bisa dipalsukan. Tiba-tiba ada orang mengatakan, qala Rasulullah begini-begini, pasti ketahuan. Mereka mengira tahu dari mana, hadis kan sampai 1.000.000. Ya, bahkan lebih. Tahu dari mana? Ternyata ketahuan. Oleh karena itu, ketika seorang amir menjatuhkan hukuman mati kepada seorang zindik yang pura-pura masuk Islam dan dia membuat ribuan hadis palsu, ketahuan dan dihukum mati. Sebelum dihukum mati, dia mengatakan, kalian bisa bunuh aku, tetapi kalian tidak bisa menghilangkan ribuan hadis yang telah aku palsukan. Di situ aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. Yang hak aku bilang batil, yang batil aku bilang hak, ribuan. Khalifah ini mengatakan, aku tidak takut. Aku tidak takut. Kenapa? Karena ada Abdullah bin Mubarak. Karena ada Sufyan bin Uyainah. Karena ada Sufyan Ats-Tsauri. Ada Asy-Syafi'i dan seterusnya. Dari mereka lah akhirnya kita orang awam ini tahu, ternyata ini dhaif. Ternyata ini maudhu, palsu. Atas jasa mereka. Kemudian kita cukupkan tentang madhab. Kita lanjut zikrul adillati ala karahiyatil gina wan naw wa man'ihima wa qala al-musannif rahimahullah. Wa qad istadalla ashabuna bil Qur'an wa sunnah. Kalau tadi kemarin-kemarin dengan madhab, ini langsung Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ada pertanyaan, ya udah ada ayatnya Al-Qurannya, kenapa mesti pakai madhab? Nah, jawabnya, tidak sahih. Tidak sahih. Beda dengan hurrimat alaikumul maitatu wad dam, diharamkan kepada kalian bangkai darah. Ini kan sahih. Jelas, orang awam baca itu faham. Bangkai itu tidak boleh dimakan. Darah itu tidak boleh diminum, dimakan. Tidak butuh madhab lagi. Nah, untuk kini tidak sahih. Hanya orang-orang tertentu yang memahami bahwa itu nyanyian haram. Saya bacakan. Ini awal-awal surat Luqman. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadith. Lahwun itu apa lahwun?
sia-sia. Hadis perkataan. Hadis itu perkataan kan? Lahwun sia-sia. Berarti perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia kan banyak. Ya, perkataan sia-sia dijual untuk mendapatkan harta dunia. Ya ini nggak sore kan? Ayat ini tidak mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal ghina misalnya. Di antara manusia ada yang menjual nyanyian yang sia-sia. Kan tidak begitu. Tapi lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Apa yang dimaksud ini? Apa maksud ayat Al-Quran ini? Di sini butuh ucapan para sahabat. Kalau ada ucapan Nabi ya selesai. Nggak ada. Butuh ucapan sahabat. Misalnya, wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Ada nggak ucapan Nabi tentang al-maghdubi alaihim? Ada apa tidak? Ada. Siapa al-maghdubi alaihim? Siapa? Yahudi. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ad-dhalin siapa? Nasrani. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Selesai. Ada ucapan Nabi. Maka nggak ada atau nggak ada ucapan para sahabat, nggak masalah. Orang Nabi sudah berbicara bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahudi, ad-dhalin adalah Nasrani. Nah, sementara lahwal hadis ini nggak didapat ucapan Nabi. Lahwal hadis itu apa? Sementara kita pengen tahu lahwal hadis ini apa? Ucapan yang sia-sia itu apa? Nabi tidak didapat riwayat dari Nabi. Maka kita butuh riwayat dari murid-murid langsung Nabi. Orang-orang yang bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi secara langsung. Siapa? Sahabat. Gitu ya. Nah, didapati di sini sahabat siapa? Siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Lahwal hadis, Ibnu Mas'ud mengatakan lahwal hadis adalah wallahi huwal ghina. Wallahi, demi Allah. Bahkan dari riwayat lain sampai 7 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah 7 kali. Yang dimaksud lahwal hadis adalah ghina, nyanyian. Cukupkah dengan ucapan seorang Ibnu Mas'ud? Cukup. Dan tidak didapat riwayat dari Aisyah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain membantah ucapan Ibnu Mas'ud ini. Nggak ada. Maka bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwa ucapan Ibnu Mas'ud ini disepakati, disetujui oleh para sahabat. Kaidahnya begitu. Tidak perlu kita kumpulkan, para ulama mengumpulkan menurut Ali bagaimana, menurut Ibnu Abbas bagaimana, menurut Abu Hurairah bagaimana tentang lahwal hadis. Enggak. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ketika ada seorang sahabat yang mengetahui bahwa ucapan Ibnu Mas'ud ini salah, pasti teriak. Gak mungkin diam. Pasti ngomong. Bahkan kadang omongannya keras, pedes. Seperti ucapan Aisyah kepada Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar mengucapkan kalimat yang salah sehubungan dengan mandi junubnya seorang wanita. Dibantah oleh Aisyah dengan ucapan yang keras. Apa istilah kita? Nyelkit, nggak enak didengar. Demi menghilangkan syubhat itu, kesalahan itu.
Karena ucapan Ibnu Umar salah. Maka Aisyah tega mengatakan, sampaikan kepada Ibnu Umar, perintahkan kepada para wanita untuk menggunduli rambutnya. Ini kan nggak enak didengar. Keras kan? Kenapa ucapan segitu keras? Sesama sahabat tadi. Demi supaya syubhat itu hilang. Apalagi Ibnu Abbas ketika mendengar Nauf al-Baqilani, ulama juga, tapi dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwa Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi, yang bertemu dengan Khadir itu bukan Nabi Musa Bani Israel yang ketemu dengan Fir'aun, yang punya mukjizat tongkat dan seterusnya, bukan, itu lain lagi. Mendengar ini, Ibnu Abbas mengucapkan kalimat yang keras, yang nyelkit, yang pedes. Apa? Kadzaba adumullah. Sungguh dusta musuh Allah itu. Dusta dia musuh Allah. Padahal ulama dibilang musuh Allah. Begitu pedesnya ucapannya, supaya apa? Supaya syubhat itu tidak melebar kemana-mana. Segera tenggelam, terkubur. Gitu ya. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau begitu caranya, kalian akan dihujani batu dari langit. Padahal orang yang dituduh seperti itu, dia mengikuti siapa? Abu Bakar dan Umar. Maksud mengikuti Abu Bakar dan Umar, pendapatnya Abu Bakar dan Umar akan dihujani batu dari langit, diazab. Karena salah. Dalam masalah haji tamattu. Ada lagi dari Ibnu Abbas, mirip ya. Huwal ghina'u wa asba'uhu. Ada sedikit tambahan, dan yang mirip-mirip nyanyian. Nyanyian dan yang mirip-mirip nyanyian, itulah lahwal hadis. Kemudian surat An-Najm. Tadi apa? Luqman ya. Ini An-Najm. Kalimat wa antum samidun. Kalimat wa antum samidun yang diterjemahkan dengan bukan nyanyian ya. Bahkan yang tadi juga kalau antum lihat terjemahan dari Depak ya, ada yang bawa ya, insya Allah antum ingat. Pernah nggak terjemahan Depak atau mungkin Hamka, mungkin siapa lagi, Abi Yasin, siapa lagi yang menulis terjemahan? Ya, yang paling besar, yang paling terkenal Depak ya. Adakah kata-kata nyanyian? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, perkataan yang sia-sia. Alangkah baiknya, ya insya Allah kalau mereka tahu ya, kan banyak catatan kaki di terjemahan Depak ya. Alangkah baiknya dalam kurung atau di catatan kakinya nyanyian. Dalam kurung menurut Ibnu Mas'ud. Gitu. Menurut Ibnu Abbas. Kan apa salahnya menukil ucapan
yang mendengar langsung, menyaksikan langsung Nabi menerima wahyu. Para sahabat. Lengah. Ya. Saya lihat terjemahan, saya kira ini dari Depak ya, lengah. Saya bacakan dari atas ya. Afamin hadzal haditsi ta'jabun? Coba dari atas lagi ya, tentang hari kiamat. Azifatil azifah. Yang dimaksud bahwa hari kiamat itu semakin dekat. Tentu semakin hari semakin dekat. Laisa laha min dunillahi kasifah. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, tanggalnya, tahunnya, bulannya. Yang diketahui cuman harinya Jumat dan waktunya. Kira-kira waktu duha. Saat orang-orang sedang mulai menggelar dagangan, saat orang-orang sedang mulai buka toko, ya. Adapun tanggal, bulan, tahun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Afamin hadzal hadithi ta'jabun? Apakah kalian merasa aneh, heran dengan ucapan ini, bihadzal hadits? Wa tadhakuna wa la tabku. Kalian tertawa-tawa, kalian tidak pernah menangis. Wa antum samidun. Dan kalian lengah. Samit, ya. Diterjemahkan dengan lengah. Apa kata Ibn Abbas? Siapa yang lebih tahu? Oh, kamus apa? Itu kan di kamus. Ya. Samud artinya samada yasmadu artinya lengah. Itu kan di kamus. Nah, mana yang lebih kita siqah? Mana yang lebih kita percaya? Kamus apa Ibn Abbas? Ini berbicara tentang Al-Quran, maksud Al-Quran. Tentu kita lebih siqah dengan Ibn Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, huwal gina'u samadalana ghannalana. Jadi samada yasmadu samidun, Ibnu Abbas mengartikan, memaknai dengan nyanyinya. Jadi kalau diartikan dari atas ya, kalian tertawa-tawa, kalian tidak pernah menangis, dan kalian bernyanyi-nyanyi. Tentu apa yang difahami oleh Ibn Abbas, kita ikuti pemahaman itu. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Ya. Ini An-Najm. Nah, karena memang kurang jelas secara terjemahan di kamus, disinilah butuh madhab tadi, keterangan dari imam-imam madhab. Mujahid, murid beliau, murid Ibn Abbas, memperkuat pemahaman Ibn Abbas dengan mengatakan yaqulu ahlul Yaman. Orang-orang Yaman mengatakan samada fulanun idza ghanna. Kalau ada seseorang yang bernyanyi, itu dikatakan samada fulan. Fulan sedang samad. Sedang samada. Berarti samada bernyanyi. Wahum samidun, mereka bernyanyi-nyanyi. Diterjemahkan dalam bahasa kita lengah.
Al-Isra. Ini yang ketiga ya. Ayat 64. Saya bacakan. Al-Isra 64. Saya bacakan dari 63 ya. Qala idhhab wa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum. Allah berfirman kepada iblis, idhab, pergilah, enyahlah dari surga ini, sungguh orang yang mengikuti engkau tempatnya adalah jahannam. Kemudian wastafziz man istata'ta minhum bisautika, tipulah siapapun yang engkau mau dengan suaramu. Dengan suaramu. Wajlib alaihim bi khailika wa rajlika, kerahkan pasukanmu yang berkuda, yang berjalan kaki. Hari itu pasukan cuman ada berkuda dan jalan kaki. Pasukan laut kan belum ada. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Bersekutulah engkau bersama mereka dalam harta dan anak. Maka berapa banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, maksiat, akhirnya masuk neraka gara-gara harta, gara-gara anak. Saking sayangnya kepada anak, saking cintanya kepada anak, maka berani menyuap, berani ngasih uang pelici, berani korupsi, dan seterusnya. Wa'iduhum, dan berilah janji-janji. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Dan janji setan pasti tipuan. Yang benar janji Allah dan Rasul. Janji setan enggak benar, tipuan. Mana syahidnya? Ucapan Mujahid, huwal ghina'u wal mazamir. Yang dimaksud tipulah siapapun yang akan engkau tipu dengan suaramu. Apa? Nyanyian. Dan mazamir, jamak dari mizmar. Apa mizmar? Sekarang hadis ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a sauta zamarati ra'in. Ibnu Umar satu ketika sedang berjalan mendengar suara seruling penggembala. Terdengar seruling penggembala, fa wada'a isbi'aihi fi udhunaihi. Cepat-cepat jari-jarinya dimasukkan ke telinga supaya tidak mendengar seruling penggembala itu. Wa adala rahilatahu 'anit thariq, lalu dia menjauh dan tidak melanjutkan perjalanan. Khawatir nanti semakin ke depan semakin terdengar.
Wa huwa yaqul ya Nafi atasma'. Beliau bertanya kepada Nafi, maula beliau ya, budak beliau awalnya. Apakah engkau masih mendengar? Apa engkau masih mendengar? Dijawab,